Ohayo gozaimasu. Hamare no Romato desu. Minasan, genki desu ka? Minasan wa genki de aru koto o inotte imasu. Minasan, di video kali ini kita akan belajar kata sifat dalam bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang ya. Dalam bahasa Jepang, kata sifat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i atau yang disebut ikeyoshi, ikeyoshi, dan kata sifat na, nakeyoshi, nakeyoshi. Dua kata sifat ini perbedaannya terletak di huruf akhirnya dan perubahan bentuknya ya. Langsung saja kita bahas ke kata sifat yang pertama, yaitu kata sifat i atau ikeyoshi. Kata sifat i merupakan kata sifat yang memiliki huruf akhiran i tunggal. Memiliki huruf akhiran i tunggal. I tunggal ya minasang, bukan huruf vokal i. Sekarang kita ambil contoh 5 kosakata berikut. Ada takai, sumetai, surudoi, yasui, atsui. Kelima kosakata berikut memiliki huruf akhir i tunggal. Oleh karenanya, kosakata berikut masuk ke dalam kata sifat i. Meskipun begitu, ada beberapa kata sifat yang memiliki huruf akhiran i tapi tidak masuk ke dalam kata sifat i, tetapi malah masuk ke dalam kata sifat na. Sebagai contoh yang umum digunakan adalah pertama, kirei dan yumei. Kedua kata sifat berikut memiliki akhiran i, tetapi tidak masuk ke dalam kata sifat i. Kenapa? Karena i tersebut tidak tunggal, melainkan masuk ke dalam satu cara baca kanji. Kita lihat di sebelah kirinya ada dua kanji, satu dibaca ki dan satu dibaca rei. Karena kanji berikut dibaca rei, maka huruf i tersebut bersifat tidak tunggal. Yang kedua ada yumei. Yumei. Ada kanji yu dan ada kanji mei. Nah, kanji sebelahnya itu mei ya. Karena kanji berikut dibaca mei, maka huruf i tersebut juga tidak tunggal. Nah, seperti itu ya minasang. Saya yakin minasang sudah paham perbedaannya ya. Selanjutnya, ada kata sifat i sebagai predikat. Kata sifat i sebagai predikat digunakan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan si subjek. Menjelaskan kondisi atau keadaan si subjek. Kita ambil contoh. Yang pertama ada ramen wa oishii desu. Ramen wa oishii desu. Di sini oishii sebagai predikat menjelaskan kondisi atau keadaan si subjeknya, yaitu ramen, bahwa ramen tersebut enak. Oleh karena itu, ramen wa oishii desu artinya ramennya enak. Dan yang kedua ada aji wa usui desu. Aji wa usui.
yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Tapi kata benda yang dimaksud bukanlah kata benda yang menjadi subjek ya, tapi kata benda yang menjadi objek dan dijelaskan oleh predikatnya. Kita ambil contoh kalimat pertama, ada ramen wa oishi tabemono desu. Ramen wa oishi tabemono desu. Di sini ada tabemono sebagai kata benda atau objek dijelaskan oleh predikatnya. Kira-kira tabemono atau makanan ini objek yang seperti apa sih? Nah, kebetulan dijelaskan oleh predikatnya yaitu oishi atau enak. Maka bisa dilihat bahwa kalimat ramen wa oishi tabemono desu artinya adalah ramen adalah makanan yang enak. Ramen adalah makanan yang enak. Lalu selanjutnya ada oka-san wa yasashi hito desu. Oka-san wa yasashi hito desu. Di sini ada hito sebagai kata benda atau objek yang dijelaskan oleh predikatnya. Kira-kira hito atau orang ini objek yang seperti apa ya? Dijelaskan oleh predikatnya nih. Katanya yasashi atau baik hati. Maka oka-san wa yasashi hito desu artinya adalah ibu adalah orang yang baik hati. Ibu adalah orang yang baik hati. Selanjutnya ada neko wa kawaii dobutsu desu. Neko wa kawaii dobutsu desu. Di sini ada objeknya yaitu dobutsu atau artinya hewan atau binatang. Nah, kira-kira objek yang seperti apa ya? Dijelaskan oleh predikatnya yaitu kawaii. Kawaii yang artinya lucu atau imut. Maka neko wa kawaii dobutsu desu artinya kucing adalah binatang yang lucu. Atau kucing adalah hewan yang imut. Seperti itu ya minasang. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Yang kedua, kita akan membahas kalimat na atau nakeiyoshi. Nakeiyoshi. Kata sifat na merupakan kata sifat yang memiliki berbagai macam bentuk akhiran dan tidak terpaku kepada satu huruf tunggal atau sejenisnya. Kita ambil contoh kosakata berikut. Ada hansamu, benri, shiawase, oshare, dan anzen. Masing-masing memiliki akhiran mu, ri, se, re, dan eng. Ada berbagai macam bentuk akhiran dan tidak terpaku kepada satu huruf tunggal seperti kata sifat i. Seperti itu ya minasang. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan berikutnya. Ada kata sifat na sebagai predikat yang digunakan untuk menjelaskan kondisi atau keadaan subjeknya. Kita ambil contoh kalimat Ryo-san wa hansamu desu. Ryo-san wa hansamu desu. Di sini hansamu sebagai predikat menjelaskan keadaan subjeknya. Ryo-san, bahwa Ryo-san tampan katanya. Maka Ryo-san wa hansamu desu memiliki arti Tuan Ryo tampan. Tuan Ryo tampan. Selanjutnya ada ima wa shiawase desu. Ima wa shiawase desu. Di sini ada predikatnya yaitu shiawase yang artinya bahagia. Menjelaskan kondisi subjeknya yaitu ima yang artinya sekarang. Ya, maka ima wa shiawase desu memiliki arti sekarang bahagia. Sekarang bahagia. Kalimat selanjutnya ada sensei wa oshare desu. Sensei wa oshare desu. Di sini ada predikatnya yaitu oshare. Oshare atau yang artinya modis. Menjelaskan
artinya gurunya modis. Guru modis. Itu ya minasang. Sekarang kita lanjut kata sifatna untuk menerangkan kata benda. Seperti layaknya kata sifat i, kata benda yang dijelaskan oleh kata sifatna bukanlah kata benda sebagai subjek, tetapi kata benda sebagai objek. Tetapi minasang, yang perlu digarisbawahi adalah pada saat kata sifatna berfungsi untuk menerangkan kata benda, maka ada yang perlu ditambahkan, yakni na itu sendiri. Itulah yang menjadi salah satu perbedaan antara kata sifat na dan kata sifat i. Kita lihat contoh kalimat berikut. Ryo sangwa hansamuna hitodes. Ryo sangwa hansamuna hitodes. Subjeknya adalah Ryo sang. Predikatnya adalah hansamu. Hansamu sebagai predikat, dia menjelaskan kata bendanya, yaitu hito. Karena hansamu menjelaskan kata bendanya, maka ada yang perlu ditambahkan, yakni huruf na itu sendiri, sesudah kata sifat na-nya. Maka Ryo sangwa hansamuna hitodes memiliki arti Tuan Ryo adalah orang yang tampan. Tuan Ryo adalah orang yang tampan. Selanjutnya ada Mosuku wa anzengna basho desu. Mosuku wa anzengna basho desu. Di sini ada objeknya yaitu basho, dijelaskan oleh predikatnya yaitu anzeng. Karena anzeng di sini menjelaskan si objeknya atau kata bendanya, maka na pun muncul atau ditambahkan menjadi anzengna basho desu. Maka Mosuku wa anzengna basho desu memiliki arti masjid adalah tempat yang aman. Masjid adalah tempat yang aman. Kalimat terakhir ada Kujaku wa kireina dobutsu desu. Kujaku wa kireina dobutsu desu. Minasang, kujaku itu artinya burung merak ya. Lalu di sini ada objeknya yaitu dobutsu atau yang artinya hewan atau binatang. Dijelaskan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di komen ya. Sayonara minasang, arigatou gozaimasu.